tanggal 12 Januari 2022, pemerintah akan melaksanakan vaksinasi ketiga. Antibodi turun 6 bulan pasca vaksinasi. Mutasi virus bermunculan. Omikron menyebar, booster digelar. Sesuai dengan arahan Bapak Presiden tadi siang, maka vaksin booster akan mulai tanggal 12 Januari 2022. Tapi jauh sebelum pemerintah menggenjot vaksinasi booster serentak secara nasional, ada saja oknum nakal yang memanfaatkan peluang dengan menjajakan vaksin kepada masyarakat. Kami menemui OB dan ST. Keduanya adalah tenaga pemasaran dan tenaga kesehatan di sebuah klinik di Bilangan Barat, Jakarta. Berkedok jasa home service infus vitamin, OB dan ST menawarkan vaksin booster kepada konsumen ketika melayani jasa home service infus vitamin. Mulai dari masyarakat sipil hingga pejabat pernah mendapat vaksin booster darinya. Salah satunya ada pejabat ada, dan orang-orang biasa sih biasanya orang-orang kantoran yang sering bolak-balik ke luar kota. Aku tuh pegang yang pejabat-pejabat ya, jadi kayak dia tuh nggak mau sampai ketahuan atau kalau bisa dirahasiain, pokoknya ya jangan sampai tersebar deh. Vaksin yang ditawarkan ialah Sinovac. ST biasanya mengoplos vaksin dengan vitamin tambahan dengan klaim menambah imun tubuh. Untuk vaksinnya sama, paling tambahan boosternya aja sih yang berbeda. Bahan baku booster itu dia ada tambahan untuk booster atau imun tubuh. Klinik ini mematok tarif. 5 bulan berjalan, pundi-pundi uang menebal mengalir deras ke kantong ST dan OB. Iya, sebenarnya sih ada celahnya. Jadi ya mumpung gratis, mumpung pengawasannya juga nggak terlalu ketat gitu. Udah akhirnya dialihin untuk vaksin di luar gitu. Kurangnya pengawasan penyaluran vaksin Sinovac yang diberikan secara gratis dari pemerintah kepada klinik dijadikan ladang bisnis. Ketentuannya tuh kalau dari pemerintah di klinik itu sebenarnya gratis, tapi itu di vaskes pemerintahan, misalnya puskesmas, RSUD, rumah sakit atau fasilitas kesehatan yang swasta itu ditetapin maksimal 100.000. Itu bukan untuk pembayaran vaksin, tapi untuk jasa dari nakesnya. Bersama 4 rekannya, HL mendapat suntikan vaksin booster lewat jalur belakang. Ia merogoh kocek hampir 2 juta rupiah di penghujung tahun 2021 melalui jasa home service salah satu klinik swasta. Karena memang juga ditunjang kartu pekerjaan saya yang loadnya cukup berat, kemudian ada tuntutan juga harus keluar kota dan kebutuhan untuk meeting offline. Kebutuhannya karena memang saya comorbid ya, saya punya comorbid, saya punya hipertensi dan ada kelainan jantung gitu yang membuat saya rasa takut lah ya, takut kalau terpapar. Jadi saya ini memang agak takutan gitu orangnya. HL tak menolak ketika ditawari vaksin booster. Pun kala itu, pemerintah belum punya tata aturannya. Itu tidak dalam kondisi darurat. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mempertanyakan diri saya, am I breaking the law gitu ya, melanggar hukum, melanggar undang-undang. Kalau kondisinya pada saat itu memang saya melanggar hukum dan undang-undang, prone to
legal dispute gitu ya, takut saya dituntut atau apa, kan saya juga takut dong gitu. Saya kayaknya tidak memberanikan diri pada saat itu. NT juga menerima vaksin booster September lalu. Kerabatnya yang seorang tenaga kesehatan jadi gerbang pembuka NT menerima booster. Dia bilang, ini kita ada banyak sisa vaksin booster dan gitu. Tapi kamu pastikan kamu jangan nggak hadir karena kalau belum berjumlah 13 orang, kalau kurang dari 13 orang itu nggak akan dibuka vaksinnya. Tapi karena ada sisa, ya itu daripada expired, itu kan berarti barang legal, barang oke, sudah lolos yang BPOM itu kan, uji dari BPOM. Jadi menurut saya nggak ada salahnya daripada nunggu untuk yang namanya menangkal gitu kan. Siapa tahu nanti ada varian baru yang lebih hebat. NT divaksin booster di rumah sakit secara diam-diam. Sebenarnya karena didaftarkan sama kakak ya, itu berarti kan orang dalam. Ya kami datang sesuai petunjuk dia, dan kami datang ternyata sudah ada banyak orang juga yang rupanya dia juga keluarga dari dokter-dokter yang di rumah sakit itu. Tapi memang nggak ada yang namanya registrasi KTP, tanda tangan, nomor telepon seperti yang vaksin 1, vaksin kedua. Nggak ada itu memang. Pasca mendapat vaksin, NT mengalami kipi dan lebam. Setelah di booster itu, saya bilang anget-anget nih badan. Udah mulai nih kerasa. Habis itu berapa jam kemudian pegel, tangan pegel, lengan pegel. Berapa jam kemudian dia muncul lagi menggigilnya, terus dia hilang lagi. Yang pas lebam nomor 1, ya kalau disentuh sakit gitu ya, kalau kesentuh. Tapi setelah seminggu udah nggak sakit, cuma lebamnya itu lama baru hilang. 2 minggu baru lebamnya hilang. Informasi mengenai curi start vaksin booster yang dilakukan oknum tertentu memang telah menyeruak sejak tahun lalu. Mulanya, booster hanya diperuntukkan bagi tenaga kesehatan sebagai garda terdepan penanganan pandemi di Indonesia. Nah, bagi orang-orang yang memaksa diri bukan segmen yang mendapatkan prioritas kemudian berusaha untuk memperoleh lebih, tentu ini berkaitan dengan integritas dan juga kesadaran diri. Orang-orang dengan figur yang dikenal dan juga punya jabatan khusus seharusnya memprioritaskan hak pada masyarakat yang berisiko sesuai dengan segmentasi yang sudah ditetapkan ketimbang untuk mendahulukan diri dan keluarganya. Pertanyaannya, apakah mereka yang sudah menerima booster terlebih dulu kini akan mendapatkan vaksin penguat lagi? Karena dia mendapatkan sisa ya, itu tidak akan mendapatkan sertifikat peduli lindungi, dan seharusnya yang memberikan itu bertanggung jawab ya. Kalau yang seperti itu kan kami tidak bisa memberikan solusi ya, karena keputusannya kan diambil oleh diri sendiri seperti itu ya. Vaksinasi booster sudah diselenggarakan. Lansia dan kelompok imunokompromis menjadi kelompok prioritas penerimanya. Mulai tanggal 12 Januari 2022, pemerintah akan melaksanakan vaksinasi ketiga dengan prioritas bagi lansia dan kelompok rentan. Januari 2022, Indonesia resmi menggelar vaksinasi dosis ketiga bagi seluruh warga secara gratis. Dihelat secara sah, gelora antusiasme penerima vaksin dosis ketiga ini nyata terlihat. Pemerintah memutuskan melaksanakannya karena kecenderungan antibodi menurun setelah 6 bulan pasca vaksinasi. Ditambah perkembangan mutasi virus dan munculnya varian baru COVID-19 termasuk Omikron. Sehingga vaksinasi booster atau penguat dibutuhkan sebagai upaya mengembalikan imunitas dan perlindungan kesehatan. Seluruh kombinasi ini sudah mendapatkan persetujuan dari BPOM dan juga rekomendasi dari ITAGI. Ini juga sudah sesuai dengan rekomendasi WHO. Helatan vaksinasi booster telah mendapat rekomendasi ITAGI.
yang merupakan Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional. Semua platform vaksin COVID-19 ini sudah sangat menurun setelah 6 bulan. Platform apapun kalau sudah turun, berarti kita ini menjadi rentan, mudah terinfeksi. Pada minggu pertama pelaksanaan vaksinasi COVID booster atau vaksinasi dosis ketiga untuk masyarakat umum yang berusia di atas 18 tahun, antusias masyarakat mulai terlihat. Salah satunya di Puskesmas Kecamatan Durensawit, di mana banyak masyarakat yang ingin mendapatkan vaksinasi booster ini. Di Puskesmas Kecamatan Durensawit, para lansia yang datang mendominasi program vaksinasi booster. Salah satunya Agus Supadi. Bapak 83 tahun ini antusias mengikuti program vaksinasi. Oke, 83 tahun masih sehat ya Pak? Masih Alhamdulillah, berkah. Nah Pak, ini kan Bapak mau ikut vaksinasi COVID yang dosis ketiga ya Pak. Apa nih Pak persiapan yang Bapak lakukan? Bapak cara ngedaftarnya gimana Pak? Mendaftar yang keduanya saya serah, sama fotokopi yang suntik keduanya saya serahkan sama fotokopi KTP. Agus ingin terhindar dari virus yang amat mengancam di seluruh dunia. Nah Bapak, Pak Agus kenapa mau divaksin nih? Ya kan anjuran dari pemerintah. Harapannya ya supaya sehat. Ya mudah-mudahan warga yang lanjut usia ikutin anjuran pemerintah. Pemerintah tujuannya untuk yang baik. Kalau soal umur itu urusan yang kuasa gitu aja. Kalau warga Indonesia patuh pada anjuran pemerintah kan kemungkinan penyakit itu cepat hilangnya gitu aja. Selama pelaksanaan vaksinasi booster, KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi belum terjadi. Tetapi Puskesmas memiliki sejumlah langkah antisipatif bila ada warga yang mengalami KIPI. Ada pelayanan 24 jam. Jadi teman-teman yang ada di UGD itu siap untuk mengantisipasi manakala terjadi kasus KIPI terhadap pasien lansia di dilakukan booster. Masyarakat yang telah mendapat booster sumringah, sebab mereka kini sudah memiliki pembaruan kekebalan tubuh. Bapak, kenapa Pak Bapak memilih untuk vaksinasi booster? Nah ini karena memang belakangan ini kan sangat melihat perkembangan ini agak ngeri juga. Omikron dan segala macam ini, Delta segala macam. Jadi sangat bersyukur nih datang ada booster yang ketiga ini supaya kita betul-betul sehat. Oke, bagaimana Pak yang dirasakan saat ini di tubuh? Pokoknya saya happy deh, bergembira. Tak ada perbedaan dalam proses registrasi pendaftaran vaksin. Prosesnya sama seperti vaksinasi tahap 1 dan 2. Sejumlah syarat mesti diperhatikan. Pada vaksinasi penguat, penerima vaksin sudah harus mendapat vaksin dosis pertama dan kedua minimal 6 bulan sebelumnya. Tetapi masyarakat yang tidak masuk dalam kelompok prioritas wajib memperlihatkan tiket undangan yang tertera pada aplikasi Peduli Lindungi. Jika tidak, Vaskes penyedia layanan vaksin bakal menolak. Untuk antusiasme warga sebenarnya cukup tinggi untuk vaksin, cuma mungkin yang belum terinfokan atau diketahui oleh masyarakat adalah bahwa yang bersangkutan harus memiliki tiket yang ada di Peduli Lindungi. Jadi ekspektasinya terlalu besar datang ke sini untuk booster, ternyata dia tiketnya belum ada di dalam aplikasi Peduli Lindungi. Lansia dan penderita imunokompromis atau penderita gangguan imun menjadi prioritas. Tidak memegang tiket vaksin booster pun, dua kelompok prioritas ini tetap diperbolehkan mendapatkan vaksin penguat. Kalau untuk lansia dan masyarakat rentan ini tentunya bisa mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan tanpa harus menunggu apakah dia sudah mendapatkan tiket atau tidak ya. Pada vaksin booster, penerima vaksin cuma akan menerima setengah dosis saja. Mekanisme pertama yakni homolog.
yaitu memakai vaksin booster yang sama dengan vaksin primer dosis lengkap yang didapat sebelumnya. Sedangkan heterolog menggunakan vaksin booster berbeda dengan vaksin primer dosis lengkap sebelumnya. Itu berasal dari hasil-hasil penelitian yang sudah dipublikasi di dalam jurnal-jurnal medikal kedokteran yang bisa kita pakai sebagai dasar. Di sisi lain, pakar mikrobiologi Universitas Padjadjaran, Mia Miranti menyebut pemberian setengah dosis vaksin tidak merangsang antibodi. Tetapi Itagi mengklaim sebaliknya. Takaran setengah dosis vaksin booster dirasa sudah cukup mampu memberi perlindungan kesehatan. Jadi dengan adanya penelitian bahwa membuktikan setengah dosis itu juga tidak berbeda dengan yang full dose dalam booster, bukan primer ya, ini booster. Karena kalau booster itu artinya sel T-nya, memori selnya itu tetap tinggi begitu. Nah itu kita rangsang kembali dan dia akan menghasilkan antibodi. Meski vaksin penguat sudah dihelat, tetapi belum semua area di negara kita telah terpenuhi capaian vaksinasinya. Hari ini tepat 1 pekan penyelenggaraan vaksin booster bagi masyarakat umum. Vaksinasi booster menjangkau daerah yang capaian vaksinasi tahap pertama mencapai 70% dan capaian tahap kedua mencapai 60%. Ada 244 kabupaten kota penerima booster sesuai kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Memang pada daerah-daerah yang rural, pedalaman, ya, yang punya masalah dengan transportasi dan juga mungkin informasi tentang vaksinasi juga belum sampai dan edukasinya. Jadi memang ini tantangan. Ogan Komering Ulu Selatan, Sumatera Selatan, jadi kabupaten dengan capaian vaksinasi dosis kedua yang sangat rendah. Dosis yang pertama sudah mencapai target sasaran di atas 80%. Tapi dosis yang kedua baru mencapai 27%. Keterlambatan datangnya vaksin menjadi kendala. Karena pada saat kita pelaksanaan vaksin dosis 1 itu banyak kita laksanakan di bulan Desember, sehingga waktu untuk dosis kedua itu, suntikan yang kedua itu banyak di akhir Januari dan di awal Februari. Padahal masyarakat Okus sangat antusias mengikuti gelaran vaksinasi. Dan mereka berbondong-bondong, paling kita juga tidak mengundang mereka, dia datang sendiri dan antusias masyarakat sangat baik. Untuk vaksin cukup lama Pak, antrinya panjang. Ini seperti yang kedua, ini panjang juga ini. Kendalanya kan kekurangan daripada bahan vaksin itu. Jadi kita tunggu, akhirnya dapat giliran kita alhamdulillah selesai. Di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, vaksinasi dosis kedua juga belum memenuhi target nasional. Keterlambatan datangnya vaksin dari pusat, termakan isu hoaks, para lansia penderita komorbid dan takut disuntik menjadi alasan capaian dosis 2 baru mencapai 45% per 12 Januari 2022. Antusias masyarakat untuk mengikuti kegiatan vaksinasi COVID-19 di Puskesmas Ciamis alhamdulillah sangat baik, sangat responsif. Bahkan sekarang mereka dengan isu ada booster sudah banyak yang menanyakan kapan Ciamis mulai untuk booster. Tetapi kita memang belum melaksanakan karena capaian dosis 1 dan dosis 2 juga masih kita kejar. Kalau yang menolak itu berdasarkan data yang ada di kami itu 1.890. Usaha menggenjot vaksinasi agar mencapai 60% untuk dosis kedua diupayakan. Kan upaya door to door ya. Jadi dengan karakteristik Ciamis ini di mana mereka susah mengakses layanan, jadi upaya-upaya kita adalah mendekati mereka gitu ya. Dan ini sudah terbukti ya bahwa capaian
kita untuk dosis pertama di Desember kemarin naik begitu tinggi, dan untuk dosis kedua dengan kekurangannya tinggal nunggu waktu gitu sebetulnya, karena ada jeda pemberian dosis 1 dan dosis 2. Persentase capaian vaksinasi belum sama rata. Lantas, mana yang lebih mendesak? Merampungkan target capaian nasional dosis 1 dan 2, atau sambil berjalan menyelenggarakan pula vaksin booster? Pentingnya boostering ini kan lebih kepada menjaga titer antibodi agar level proteksi tetap optimal selama orang sudah divaksinasi pada dosis kedua terakhir. Yang paling ideal kan setelah divaksinasi itu 6 bulan waktunya, setelah tahap kedua baru dilakukan boostering. Nah inilah tepat bila nanti di pertengahan 2022 ya, kita harus mengejar paling tidak 70-80% vaksin dosis kedua harusnya tercukupi dahulu begitu. Selain itu juga adanya varian baru itu menyebabkan efikasi juga menjadi turun ya, sehingga oleh sebab itu kita mau tidak mau ya, karena kita punya stok vaksin yang cukup, kita tentunya akan mempercepat pengendalian pandemi ini, menekan terus laju penularan, maka kita secara paralel melakukan vaksinasi booster dan juga menyelesaikan vaksinasi dosis pertama, dosis kedua. Vaksin jadi salah satu ikhtiar memerangi serangan COVID-19. Tak ada yang bisa memastikan kapan kita lepas dari pandemi dan berhenti menggunakan vaksin COVID-19. Tergantung dari epidemiologi si COVID ini. Apakah COVID ini kemudian menghilang sama sekali atau justru malah menetap, tetapi dengan intensitas yang rendah. Itu yang kita sebut endemis, seperti influenza. Itu kan juga nggak hilang-hilang, ada terus di kita. Nah, kalau memang dia menjadi endemi, ya mungkin kita harus vaksinasi tiap tahun. Kita belum bisa menentukan. Harapannya sih pandemi selesai ya sudah, jangan menjadi endemis.